Pengembangan kawasan industri dapat mendorong perekonomian suatu negara. Inilah yang membuat pemerintah mendukung rencana Jababeka untuk menciptakan 100 kawasan industri di seluruh Indonesia. Namun dengan konsep industri 4.0, seberapa besar pengaruhnya terhadap pembangunan kawasan industri? Dan bagaimana Suteja Darmono meneruskan apa yang sudah dirintis ayahnya, Setiono Darmono, di Jababeka? Top Eksekutif menghadirkan wawancara dengan Suteja Darmono, Direktur Jababeka TBK. Revolusi Industri 4.0 sudah di depan mata. Tidak mau ketinggalan, pemerintah Indonesia menyikapinya lewat Roadmap Making Indonesia 4.0. Ini adalah salah satu strategi dalam mengejar target menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030. Pemenuhan kebutuhan industri 4.0 ini jugalah yang dilakukan sejumlah kawasan industri. Salah satunya Jababeka. Tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, kawasan yang telah berdiri sejak 29 tahun lalu ini bahkan bertransformasi menjadi Smart City. Adalah Suteja Sidarta Darmono, anak sang pendiri kawasan industri seluas lebih dari 5.000 hektar ini yang menjadi motor transformasi Jababeka. Dari pengembang kawasan industri menjadi kota mandiri berbasis industri 4.0. Bagaimanakah sosok Suteja Sidarta Darmono, kandidat kuat penerus bisnis Jababeka? Top Eksekutif mengajak Anda mengenal lebih jauh eksekutif muda berusia 37 tahun ini. Pak Suteja, terima kasih sudah bersedia menerima kami. Kalau saya lihat Bapak memegang beberapa jabatan nih di Jababeka. Yang pertama adalah Direktur Jababeka TBK, lalu yang kedua Presiden Direktur PT Geraha Buana Cikarang. Begitu. Nah, apakah ini memang merupakan sebuah langkah Pak Suteja menuju estafet kekuasaan dari ayahanda, yaitu Setio Darmono, yang memang sejak Juni ya Pak ya 2015 sudah menjadi komisaris utama begitu. Ya, oke. Mungkin saya jelaskan dulu tadi kata-kata estafet kekuasaannya. Saya rasa bukan seperti itu. Jadi memang kebetulan dari Pak Darmono sendiri kan ya kita ada hubungan keluarga, saya sebagai anak. Tapi itu tidak membuat saya ditunjuk sebagai pelanjut kekuasaan, tidak seperti itu. Jadi saya lebih ditempatkan saat ini sebagai profesional, ya, maupun saya pribadi pun juga menempatkan diri saya sebagai profesional yang memang harapannya kalau memang tentu saya bisa secara profesional bisa memenuhi standar yang diharapkan untuk menjadi salah satu pimpinan perusahaan di Jababeka ini, ya harapannya ya mudah-mudahan seperti itu. Nah, inilah yang memang sudah selama ini saya jalankan. Jadi seperti yang sudah saya ceritakan di beberapa media yang lain pula, bahwa memang saya menjalankan jalur karir saya mulai dari yang paling bawah. Persisnya apa tuh dari paling bawahnya? Persisnya saya waktu itu mulai sebagai auditor. Jadi saya pernah ditempatkan sebagai internal auditor maupun external auditor daripada perusahaan atau Jababeka sendiri. Ya, jadi dulu waktu pertama kali saya baru lulus dari luar negeri, kemudian masuk ke Indonesia dan saya pernah bekerja sebentar di Jababeka sebagai internal auditor itu. Ya, saya dimulai dengan gaji hanya 2 juta rupiah. 2 juta rupiah? 2 juta itu rupiah itu di tahun 2003. 2003. Ya, dan padahal kalau kita bicara lulusan luar negeri itu sudah melampaui itu gajinya. Jadi saya justru sudi untuk kasarnya digaji bahkan di bawah standar saya gitu, yang seharusnya saya dapat. Tapi saya rela dan saya ingin belajar untuk bisa berkarya, dan tentu pada saat itu juga memang saya tertarik dengan Jababeka seperti itu. Jadi saya mau mulai dari paling bawah dan kemudian pelan-pelan saya mulai naik secara karir.
bagaimana titik apa ketika itu yang membuat Anda menyadari bahwa oh ternyata passion saya bukan di F&B melainkan di properti? Jadi memang saya juga menyadari kekuatan daripada keluarga saya sendiri atau saya sendiri, bahwa ternyata saya di negeri orang, di negeri China itu network saya nggak kuat, ya kan? Dan network saya ini memang selama ini strongnya di properti, yaitu dari Pak Darmono sendiri sudah kuat di properti di Jababeka, maka itu saya putuskan untuk coba balik ke Indonesia untuk lanjutkan di bidang properti, yaitu dengan join kembali dengan Jababeka, dan benar ternyata di properti itu lebih sesuai dengan karakter saya yang memang karakter saya kan orangnya cukup tenang gitu ya. Jadi kalau kita bicara food and beverage, F&B itu harus cepat, harus ya kan makanan ya tiap hari jualan gini-gini gitu. Jadi saya lebih suka yang bisa main strategi, ya. Jadi yang ada jeda sedikit, kita bisa ngatur gimana caranya ini itu lebih saya. Properti ini kan luas ya Pak Soetedja, ada kawasan industri, residensial barangkali dan yang lain-lain. Kalau passion Anda sendiri itu lebih ke mana? Ya, jadi mungkin tadi saya sudah ungkit bahwa saya sendiri pernah meluncurkan proyek properti saya sendiri di dalam perusahaan ya. Tadi perumahan pertama cluster, dan mungkin karena saya mulai dari sana, jadi mungkin saya lebih memang passion saya mungkin lebih di residential atau commercial seperti itu. Tetapi bukan berarti industri atau industrinya saya lupakan. Karena memang sebetulnya akar daripada industri properti itu sebetulnya perumahan. Kan kita bicara kebutuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Perumahan itu papan. Jadi inilah standar dari semua bidang properti yang ada, yaitu perumahan dulu. Nah, kalau kita menguasai perumahan, kita bisa mengerjakan properti macam apapun, termasuk industrinya. Nah, dari situ, termasuk Pak Darmono sendiri, waktu belajar properti juga dari perumahan dulu, baru kita masuk ke industri. Tapi kemudian kan citra Jababeka itu sudah sangat lekat gitu dengan kawasan industri. Industrinya ya. Sementara Anda sendiri passionnya sepertinya lebih kepada menyediakan hunian untuk masyarakat, residensial gitu. Nah, setelah Anda berada di salah satu pucuk pimpinan begitu, apakah nantinya ke depan Jababeka ini arahnya akan kemana? Lebih ke arah industri atau ke residensial? Kita akan diskusikan itu di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu Pak Soetedja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Sexpo ASEAN akan menyelenggarakan pameran kesehatan bertaraf internasional, obat tradisional unggulan, perawatan rumah, produk-produk medis dan berbagai pelayanan kesehatan, kerjasama Tiongkok dan Indonesia hanya di Sexpo. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Saatnya Anda luangkan waktu untuk melakukan napak tilas, mengunjungi tanah kelahiran Yesus Kristus. Kami HMT Tours and Travel siap melayani perjalanan ibadah Anda. Hubungi 021 451 6866. Kalau mau seru, pakai Polytron PMA. Bisa pakai aplikasi, langsung connect. Polytron PMA, solusi seru semua jenis musikmu. Polytron. Cari AC harus pintar-pintar milih. Semua bilang cepat dingin. Kalau nggak dingin, berani jamin uang kembali. Hanya AC Polytron Neova Ice. Garansi lebih cepat dingin atau uang kembali. Yang lain, mana berani. Polytron. Permasalahan bisnis, permasalahan rumah tangga, permasalahan kesehatan, terlalu banyak masalah dalam hidup Anda. Mistake at matching your environment can cause problems in your life. Light up your life with Feng Shui.
Partai Koalisi Adil dan Makmur besutan pasangan calon Prabowo Sandi kembali jadi sorotan. Saling ungkit janji-janji yang belum ditepati antara Partai Demokrat dan Gerindra menjadi awal panasnya komunikasi. Lalu apa sebenarnya yang menjadi ganjalan? Opsi rapuhnya koalisi kami. Live jam 7:30 malam ini. Metro TV, referensi Indonesia memilih. Menghadirkan berita setiap hari bukanlah pilihan. Menghadirkan berita setiap hari adalah tanggung jawab. Semangat yang kami pegang teguh sejak berdiri sebagai TV berita pertama di Indonesia. Ketika semua memilih menjadi yang tercepat, kami bertanggung jawab untuk bertindak tepat. Ketika semua ingin menjadi yang pertama, kami bertanggung jawab untuk berani tampil tajam. Menjaga keakuratan nilai berita, berimbang, melihat dari beragam sudut pandang, memberikan konteksi pada tiap laporan, menggali kedalaman makna, menanamkan nilai lebih, memperluas wawasan pemirsa, substantif dan komprehensif. Menghadirkan berita setiap hari adalah komitmen kami, memperkaya sudut pandang Anda, menjaga kepercayaan Anda sepanjang hari. Metro TV, knowledge to elevate. The Nation, setiap Senin jam 10:30 malam. Anda menyaksikan Top Eksekutif pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Soetedja Darmono dan saat ini saya dibawa untuk melihat market dari Kota Mandiri Jababeka di Cikarang ini ya Pak Soetedja. Tadi pertanyaan saya sebetulnya sudah mengarah gini karena Anda passionnya sepertinya di residensial sementara Jababeka ini sangat identik dengan kawasan industri. Nah sekarang Anda bisa memutuskan ada di salah satu pucuk pimpinan ini arahnya akan kemana? Ke industri atau ke residensial seperti passion Anda? Ya, kalau saya bicara sih mungkin saya tetap akan mengikuti atasan saya ya, karena Pak Darmono masih menjadi pucuk daripada atasan paling tinggi. Kita mau membawa seluruh pengembangan yang ada di sini itu ke sebuah perkotaan. Ya, jadi bukan industri, bukan pula residensial maupun komersil, tapi melainkan perkotaan. Jadi artinya semua ini ada, industri maupun perumahan dan komersilnya tetap kita kembangkan di sini. Oke, tapi Jababeka kan punya target, punya mimpi begitu yang didukung oleh pemerintah yaitu menciptakan 100 kawasan industri baru begitu. Kota baru. Oke, ini bagaimana? Sejauh mana perkembangannya? Tapi ada shifting nih berarti Pak dari kawasan industri ke kota mandiri begitu. Ya, benar. Jadi memang shifting itu sebetulnya kan karena kalau kita bicara di Cikarang ini atau Kota Jababeka ini adalah karena memang industrinya itu sudah cukup matang. Jadi kawasan industrinya itu sudah cukup matang. Dan kemudian sekarang ini berkembanglah komponen yang lebih itu adalah residensial dan komersialnya. Kemudian ada hotelnya, ada apartemennya. Target 100 kota mandiri baru itu bagaimana? Apakah terus dirintis sejauh mana? Tentu, jadi kan saat ini kita dari grup Jababeka sendiri sudah mengembangkan sebanyak 5 pengembangan baru. Kita bicara misalnya Kendal, Industrial Park ya, atau kita sebutnya KIK, Kawasan Industri Kendal saat ini. Tapi sebetulnya kawasan industri Kendal itu nanti dimodel daripada Cikarang yang awal mulanya mulai dari sebuah kawasan industri kemudian berubah menjadi residensial dan komersil nantinya setelah ya mungkin lewat 10 tahun atau apa, tapi pada saat yang bersamaan mungkin kita juga bisa mengembangkan perumahan dan komersilnya, tapi belum yang kelas atas tentunya. Mengapa berangkatnya dari industri, dari kawasan industri? Kan banyak pengembang yang dari residensial dulu begitu, biar ada orang yang tinggal beraktivitas sehingga berkembang mulai dari CBD-nya, kawasan industri. Mengapa Anda justru memulainya dari kawasan industri? Jadi memang itulah ekspertis daripada Jababeka ya, yang kita coba melihat kepada kekuatan daripada daerah tersebut ya. Nah kebetulan kalau kita bicara Kota Jababeka yang ada di Cikarang ini, kekuatan pada saat itu yang diharapkan dari daerah ini adalah sebuah
kawasan industri. Oke. Tempat banyak manufacturing companies itu mau melokasikan produk pusat produksi mereka itu adanya di sini untuk Indonesia, untuk Pulau Jawa dan sebagainya. Nah, tetapi kita kalau misalnya melihat daerah lain, tadi kan saya baru cerita Kendal ya, Kendal ya mungkin juga kawasan industri akan seperti ini, ya, seperti karena Cikarang gini. Di Kendal, Jawa Tengah itu kan diperuntukkan untuk kawasan industri yang padat karya, jadi yang murah, yang tenaga kerjanya dengan upah yang murah dibanding di sini. Nah, kita jadi juga mulai dengan kawasan industri. Nah, tapi kalau kita bicara misalnya Tanjung Lesung itu kan daerah pariwisata. Oke. Kuat dengan nuansa pariwisatanya secara lokal. Jadi tujuan tidak pariwisata. plek-plek kawasan Kota Mandiri Jababeka ini nanti akan dibawa ke Tanjung Lesung, ke Morotai, tidak seperti itu. Tidak. Jadi kita lebih melihat kepada kekuatan daerah itu. Jadi kalau tadi dibilang industri, benar industri, tapi bukan industri manufacturing. Kita lihat kekuatannya, industri apa yang di situ jadi kekuatan. Industri pariwisata, itu kan juga industri kata-katanya. Kemudian kita lihat juga misalnya kalau yang daerah situ kuatnya perfilman, ya industri perfilman. Kalau perikanan, industri perikanan. Ya kita lihat aja industrinya apa yang kuat. Nah, ini menarik karena sepertinya dengan konsep yang tengah viral saat ini, yaitu industri 4.0 itu, industri jadi sepertinya skupnya kecil begitu, hanya manufacturing gitu. Sementara Anda punya konsep yang jauh lebih besar tentang industri 4.0 itu. Nah, saya ingin diskusi itu lebih lanjut, namun kembali saya harus jeda dulu Pak Suteja, kita akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Alam Indonesia memberikan keragaman hayati yang kaya manfaat. Dari beragam jenis jahe, kami pilih yang terbaik khasiatnya, jahe merah. Dengan metode dan fasilitas tisu culture tercanggih dan pertama di Indonesia, kini kami ingin bersama mampu menumbuhkan tanaman jahe merah yang mempunyai kualitas terbaik untuk dapat dipetik manfaatnya. Lewat inovasi tiada henti, Bejo Bintang 7 menjaga kehigienisan jahe merah dalam kemasan modern dan praktis yang manfaatnya dapat dirasakan untuk kesehatan kita semua. Jahe merah Bejo untuk Indonesia. Pemirsa, telah hadir bersama kami, seorang narasumber akan berbagi terkait penyakit diabetes yang ia alami. Iya, karena diabetes adalah ancaman bagi para penderitanya. Apa yang menyebabkan narasumber kami ini terkena diabetes? Apakah keturunan atau justru gaya hidup? Saksikan pembahasan mengenai bersahabat dengan diabetes selengkapnya hanya di Metro Plus. Selasa 20 November jam 9:30 pagi, didukung oleh dalam padatnya aktivitas Anda sehari-hari, kami memahami Anda membutuhkan asupan informasi yang bisa dipercaya. Saat Anda rehat siang, berita-berita terpanas kami hadirkan. Informasi terkini kami konfirmasi langsung dari sumber informasi. Tahu lebih dulu, memahami lebih dalam. Metro Siang, setiap hari jam 11 siang. Saya mencoba untuk melihat sisi yang berbeda dari dunia showbiz. First thing in my mind, teman gue meninggal udah. Karena box itu hancur berkeping-keping. Pada saat saya meninggal, kita terpuruk jatuh, benar-benar miskin semiskin-miskin yang... Menyelami kehidupan selebriti untuk menggali sisi lain yang tak pernah terungkap. Saya kasih tau alasan paling sederhana kenapa saya nggak pengen jadi politisi. Saya masih mau ngomong jorok di atas panggung. Yang namanya ibu yang ngelahirin, itu kan nggak bisa dipisahin. Perspektif, setiap Sabtu jam 10 malam. Rasakan aksi mereka dalam program sport Metro TV.
Jadi kita bicara lagi Bu mengenai industri 4.0. Iya, betul. Ya, oke. Sambil keliling-keliling nih Pak. Ayo kita keliling-keliling, kita lihat-lihat sambil jalan-jalan. Naik golf cart dong kita? Oh iya dong, Oke. kita harus naik golf cart. Nah Pak Suteja, sekarang kita keliling golf course-nya Jababeka sambil ada diskusi menarik nih soal industri 4.0 yang menurut Bapak harusnya bisa lebih luas lagi dibandingkan dengan manufacture gitu, bisa dielaborasi lagi. Ya, jadi kalau industri 4.0 itu kan bicara mengenai e-commerce ya banyak kan sebetulnya, karena di sana ada berbagai macam komponen seperti misalnya IoT, Internet of Things, kemudian big data, kemudian apalagi smart city, blockchain, ya, cryptocurrency. Jadi inilah industri atau industri 4.0 yang tidak hanya melibatkan manufacturing, tapi justru mengenhance manufacturing yang ada dengan mengimplementasikan Internet of Things. Jadi itulah industri 4.0, ya, yang dimana kalau pengaplikasiannya di dalam Jababeka sendiri, kami lebih banyak mengaplikasikan industri 4.0 itu banyakkan di dalam smart city kita. Karena kan tadi kita bangun kota ya Bu ya. Jadi mengelola kota mandiri ini jadi seperti sama dengan gubernur gitu dong Pak ya? Tapi secara swasta. Benar, nah itu. Jadi kita seperti kasarnya seperti gubernur ya Ibu bilang tadi, tapi kita lebih ke swasta. Jadi banyak hal itu kita mesti profit oriented juga ya, karena pendanaan kita itu kan semua bukan datang dari pembayar pajak, tetapi justru dari pendapatan. Tapi kan ada sejumlah persyaratan infrastruktur yang harus dipenuhi untuk bisa masuk dalam kategori ready for industry 4.0 gitu. Infrastrukturnya apa saja, lalu investasinya seberapa besar. Sepertinya kita sudah tiba nih Pak di lokasi tempat kita ngobrol. Enak banget nih, kayaknya pagi-pagi ya. Turun. Untuk sampai ke sebuah industri atau kawasan yang ready 4.0 ini kan artinya harus ada infrastruktur yang disiapkan kayak koneksi internet 5G gitu. Nah, persisnya apa saja infrastrukturnya, dan kalau dari Jababeka sendiri berapa investasi yang sudah dikeluarkan? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik Bu Ani. Jadi mungkin agak sedikit susah saya jawab, tetapi saya akan coba menjawab. Jadi memang infrastruktur yang dibutuhkan itu sangat banyak Bu. Jadi contohnya kita membangun jaringan yang namanya fiber optik. Jadi fiber optik kami itu sudah menjangkau ke seluruh kawasan kami, baik itu kawasan industri maupun perumahan dan komersilnya. Dan kemudian tentu kita juga terus tingkatkan ya dari tadi 3G, 4G, bahkan nanti 5G ya. Dan saat ini kita juga mensuplai listrik ya. Jadi bicara mengenai power plant, kita memiliki power plant sendiri, dan itu juga mensuplai listrik yang ada di kawasan kami dan juga sekitaran. Jadi kalau bicara investasi untuk infrastruktur tuh sudah sangat besar, jalanan, kemudian water treatment plant ya, semua yang kita bangun ini untuk mendukung total tadi itu industri 4.0 itu ya. Kemudian tadi saya cerita mengenai aplikasi ya, smart city dan sebagainya, ini kita terus bangun. Selain teknologi, satu hal juga yang mempengaruhi perkembangan bisnis adalah politik, Pak Suteja. Jababeka sendiri sudah melewati banyak sekali pemilu kan, sudah berjalan 28-29 tahun. Anda sendiri bergabung di sini juga sudah melewati beberapa pemilu. Yang Anda perhatikan, seberapa besar pengaruh tahun politik terhadap bisnis? Mungkin khususnya kalau di kami ya, karena kebetulan kami ini kan pengembang kawasan, atau boleh sama dengan properti lah ya. Kalau properti itu banyakkan memang mengikuti siklus perekonomian Indonesia, dan kerentangan daripada perekonomian Indonesia itu kadang sangat besar sangkut pautnya dengan politik ya, keadaan politik. Jadi selama politik stabil, selama perekonomian baik, saya pikir untuk pengembangan properti atau kawasan industri atau apanya ini cukup baik ya. Seperti mungkin pada saat ini
mungkin keadaan yang sebetulnya tidak jelek, ya karena kan fundamental daripada ekonomi Indonesia ini cukup baik. Saat ini growth-nya juga growth ekonominya 5%. Ya, jadi mungkin memang ada kesan mungkin wait and see at the moment, tetapi saya pikir ini akan cepat berlalu, mudah-mudahan, dan semua akan berjalan dengan baik dan stabil. Oke, jadi tetap optimistis untuk berkembang meskipun ada gejolak di satu sisi, yaitu dari sisi politik begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Sutedja, terima kasih banyak sudah berkenan menerima kami. Sukses selalu untuk Anda. Sukses juga untuk Anda. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Sutedja Darmono, Direktur Jababeka TBK, dan demikian pula Top Eksekutif untuk pekan ini. Kita berjumpa lagi dalam Top Eksekutif berikutnya pekan depan. Bapak, terima kasih. Metro TV, knowledge to elevate.